Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Malam di stasiun itu selalu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah waktu berjalan lambat tanpa alasan yang jelas. Lampu-lampu tua menggantung redup, memantulkan cahaya kuning pucat di lantai yang mulai retak. Ardi berjalan, menyusuri peron dengan langkah teratur. Sepatu bootnya menghasilkan gema kecil yang berulang. Ia sudah bekerja sebagai petugas keamanan selama hampir 3 tahun. Dan tidak pernah merasa tempat ini benar-benar hidup. Bahkan ketika siang hari penuh penumpang, ada sesuatu yang terasa kosong di balik semua itu. Malam ini, kesunyian terasa lebih berat dari biasanya. Ia berhenti sejenak di ujung peron 3, tempat jalur lama yang sudah tidak digunakan lagi. Rel berkarat memanjang ke arah gelap, menghilang di balik gudang tua yang jarang dibuka. Di sana, sebuah gerbong tua berdiri sendiri, catnya mengelupas dan jendelanya berdebu tebal. Tidak ada jadwal resmi yang mencatat keberadaan gerbong itu, seolah ia dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Ardi sudah sering melihatnya, tapi tidak pernah benar-benar mendekat. Malam ini, entah kenapa, pandangannya tertarik lebih lama dari biasanya. Ada perasaan halus yang membuatnya tidak nyaman. "Mas Ardi, jangan terlalu dekat ke sana." Suara rekannya, Joko, terdengar dari belakang. Ardi menoleh, melihat Joko berdiri di bawah lampu dengan wajah setengah tertutup bayangan. "Kenapa?" tanya Ardi singkat, mencoba terdengar santai. Joko tidak langsung menjawab, hanya mengangkat bahu dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Pokoknya, orang-orang lama bilang, tempat itu nggak pernah benar-benar kosong," katanya pelan. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak jelas maksudnya, tapi cukup untuk menanamkan rasa tidak nyaman. Ardi menghela napas dan mencoba mengabaikan ucapan itu, meski pikirannya mulai terganggu. Ia melanjutkan patroli, tapi langkahnya terasa sedikit lebih berat. Setiap suara kecil kini terdengar lebih jelas, seperti gesekan daun atau logam yang memuai. Ia berhenti lagi ketika merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana menjadi terlalu sunyi, bahkan suara jangkrik pun seolah hilang. Seolah dunia di sekitarnya menahan napas. Ia menoleh kembali ke arah gerbong tua itu. Kali ini, ia yakin ada sesuatu yang berubah. Salah satu jendela tampak sedikit terbuka, padahal sebelumnya ia selalu tertutup rapat. Ardi mengerutkan kening, mencoba mengingat apakah ia pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Ingatannya terasa kabur, seolah detail kecil itu tidak pernah benar-benar ia perhatikan. Tapi malam ini, perubahan sekecil itu terasa mencolok. Dan anehnya, ia tidak ingat kapan terakhir kali ada yang menyentuh gerbong itu. Langkahnya secara tidak sadar bergerak mendekat. Setiap langkah terasa lambat, seakan ada dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Udara di sekitar gerbong terasa lebih dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Ia berhenti tepat di sampingnya, memperhatikan permukaan logam yang kusam. Tangannya hampir menyentuh pintu, tapi ia ragu. Ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa nyata. "Cuma gerbong tua," gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, seperti bukan miliknya. Ia menelan ludah, lalu perlahan menarik napas dalam. Bau logam bercampur debu memenuhi hidungnya. Tapi ada aroma lain yang samar, sesuatu yang lebih tua dan lembab. Aroma yang tidak seharusnya ada di tempat terbuka. Tiba-tiba, terdengar suara kecil dari dalam gerbong.
seperti gesekan kain atau langkah pelan di lantai kayu. Ardi membeku, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah ia benar-benar mendengar sesuatu. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, seperti seseorang sedang bergerak perlahan. Tapi itu tidak masuk akal, karena gerbong itu seharusnya kosong. "Siapa di dalam?" tanya Ardi dengan suara yang sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menekan. Ia menunggu beberapa detik, berharap ada respons, tapi tidak ada apa-apa. Bahkan suara tadi pun tidak terdengar lagi. Ardi mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. Perasaan tidak nyaman itu kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi instingnya mengatakan untuk tidak membuka pintu itu. Ia melirik ke belakang, memastikan Joko masih ada di kejauhan. Namun Joko sudah tidak terlihat di tempatnya tadi. Peron terasa lebih kosong dari sebelumnya. Saat Ardi kembali menatap gerbong itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik jendela yang gelap. Tidak ada bentuk yang jelas, hanya bayangan samar yang sulit ditangkap. Ia mencoba fokus, tapi bayangan itu seolah menghilang setiap kali ia mencoba melihatnya dengan jelas. Dadanya terasa sesak dan pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya ada di dalam sana? Malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi merasa bahwa pekerjaannya bukan sekadar patroli biasa. Ada sesuatu di stasiun ini yang tidak tercatat, sesuatu yang tersembunyi di balik rutinitas harian. Dan gerbong tua itu seolah menjadi pusat dari semuanya. Ia berdiri diam lebih lama, tidak tahu harus maju atau mundur. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi merasa sendirian di tempat itu. Di kejauhan, suara pengeras stasiun tiba-tiba menyala sendiri, memecah keheningan dengan bunyi statis yang kasar. Tidak ada pengumuman, hanya desisan panjang yang terasa mengganggu. Ardi menoleh cepat ke arah ruang kontrol, tapi lampunya mati. Suara itu berhenti seketika, meninggalkan sunyi yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan saat ia kembali menatap gerbong tua itu, jendela yang tadi sedikit terbuka, kini tertutup rapat. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan itu berubah. Pagi hari setelah kejadian itu, Ardi mencoba menganggap semuanya sebagai kelelahan biasa. Ia duduk di ruang istirahat kecil dengan secangkir kopi yang mulai dingin, menatap dinding tanpa benar-benar fokus. Jam di atas pintu menunjukkan pukul 6, tapi rasanya seperti waktu tidak benar-benar bergerak. Beberapa petugas lain datang dan pergi, berbicara dengan nada biasa, seolah tidak ada yang aneh. Namun bagi Ardi, suasana terasa sedikit bergeser, seperti ada sesuatu yang tidak selaras. Ia tidak bisa menjelaskan apa, tapi ia merasakannya. "Semalam kamu lama di peron 3 ya?" tanya Joko sambil duduk di seberangnya. Ardi mengangguk pelan, lalu menatap Joko dengan ekspresi serius. "Gerbong tua itu memang sering ada orang masuk?" tanyanya hati-hati. Joko terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Matanya tidak langsung bertemu dengan Ardi. "Nggak ada yang berani masuk," katanya singkat. Jawaban itu terdengar datar, tapi justru membuat suasana semakin ganjil. Ardi mengerutkan kening, mencoba menggali lebih jauh. "Tapi aku dengar suara dari dalam," lanjutnya. Suaranya sedikit lebih pelan. Joko menarik napas dalam, lalu bersandar ke kursi. "Kamu nggak seharusnya dengar apa-apa," katanya perlahan, seolah memilih setiap kata dengan hati-hati. Kalimat itu tidak menjelaskan apapun, tapi justru menambah beban di pikiran Ardi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Siang harinya, Ardi mencoba kembali ke rutinitas normal. Ia berkeliling stasiun saat masih ada aktivitas, memperhatikan detail yang biasanya ia abaikan. Orang-orang terlihat normal,
tapi ada sesuatu dalam cara mereka bergerak yang terasa aneh. Beberapa penumpang berdiri terlalu lama tanpa tujuan jelas. Ada yang menatap rel kosong seolah menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Bahkan suara percakapan terdengar sedikit tertunda, seperti tidak sinkron dengan gerakan bibir. Saat melewati peron 3, Ardi berhenti lagi tanpa sadar. Gerbong tua itu masih di tempatnya, tampak sama seperti biasanya. Jendelanya tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semalam hanyalah kesalahan persepsi. Namun, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah gerbong itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin terlihat di siang hari. Seorang petugas kebersihan tua, Pak Riman, terlihat menyapu di dekat sana. Ardi mendekatinya, berharap mendapat jawaban yang lebih jelas. "Pak, gerbong ini terakhir dipakai kapan?" tanyanya. Pak Riman berhenti menyapu dan menatap gerbong itu dengan ekspresi kosong. "Sudah lama, lebih lama dari yang kamu kira," jawabnya pelan. Nada suaranya terdengar, seperti mengandung sesuatu yang tidak ingin diucapkan. "Memangnya pernah ada kejadian di sini?" Ardi mencoba lagi. Pak Riman tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Setiap tempat punya ceritanya sendiri," katanya, lalu kembali menyapu tanpa melanjutkan. Jawaban itu terasa seperti penutup, bukan penjelasan. Ardi berdiri diam beberapa detik, merasa semakin jauh dari jawaban yang ia cari. Justru semakin banyak pertanyaan muncul. Malam berikutnya, Ardi kembali bertugas seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak bisa mengabaikan peron 3. Langkahnya terasa otomatis mengarah ke sana, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan suara-suara kecil terdengar lebih tajam. Ketika ia mendekat, ia langsung melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Pintu gerbong itu sedikit terbuka. Ardi menatapnya dalam diam, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Ia yakin pintu itu tertutup rapat saat siang tadi. Tidak ada jadwal, tidak ada petugas yang seharusnya menyentuhnya. Tapi sekarang celah kecil itu cukup untuk memperlihatkan kegelapan di dalam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Siapa di sana?" panggilnya. Suaranya lebih keras dari yang ia rencanakan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang melewati celah pintu menghasilkan bunyi pelan yang hampir menyerupai bisikan. Ardi melangkah lebih dekat. Setiap langkah terasa berat dan penuh keraguan. Ia mencoba mengendalikan napasnya yang mulai tidak teratur. Saat ia berdiri tepat di depan pintu, ia mendengar sesuatu dari dalam. Bukan suara langkah seperti semalam, tapi sesuatu yang lebih halus, seperti suara napas, pelan, berat, dan tidak teratur. Ardi menahan napas, mencoba memastikan apakah itu nyata. Suara itu berhenti tiba-tiba, seolah menyadari kehadirannya. Tangan Ardi perlahan mendorong pintu lebih terbuka. Engselnya berderit pelan, suara itu terasa terlalu keras di tengah keheningan. Ia mengintip ke dalam, mencoba melihat sesuatu di antara bayangan. Kursi-kursi tua berjajar rapi, tertutup debu tebal. Tidak ada siapapun yang terlihat. Namun saat ia hampir menarik diri, sesuatu di sudut pandangannya bergerak. Ia membeku. Di ujung gerbong ada sosok duduk diam. Ardi mencoba fokus, matanya menyesuaikan dengan gelap. Sosok itu tampak kecil, membungkuk, dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajah. Pakaian yang dikenakan terlihat lusuh dan tidak jelas warnanya. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya duduk menghadap ke arah jendela. "Nenek," suara Ardi keluar hampir tanpa sadar. Sosok itu tidak menjawab, namun perlahan kepalanya mulai bergerak, bukan menoleh secara normal, tapi berputar pelan dengan sudut yang terasa tidak wajar.
Dan sebelum wajahnya benar-benar terlihat, lampu peron tiba-tiba padam. Kegelapan menelan semuanya dalam 1 detik. Kegelapan itu tidak datang perlahan, melainkan seperti sesuatu yang dijatuhkan dari atas, menutup seluruh ruang dalam 1 tarikan napas. Ardi berdiri membeku di depan pintu gerbong. Matanya terbuka lebar, meski tidak bisa melihat apapun. Udara di dalam terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari segala arah. Ia mencoba mundur, tapi kakinya terasa kaku, seolah lantai menahannya. Suara napasnya sendiri terdengar terlalu keras, memantul di ruang sempit yang seharusnya kosong. Dalam hitungan detik, ia kehilangan orientasi. "Pak Ardi, keluar dari situ." Suara Joko tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu samar, seperti datang dari lorong yang sangat panjang. Ardi mencoba menjawab, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia membuka mulut, namun yang keluar hanya napas pendek yang tidak stabil. Tangannya meraba-raba udara di depannya, mencoba menemukan pintu. Namun yang ia sentuh hanya ruang kosong yang dingin dan lembab. Kemudian suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, bukan suara langkah, melainkan gesekan pelan seperti kain yang diseret di lantai kayu. Ardi memutar tubuhnya perlahan, mencoba menangkap arah suara itu. Jantungnya berdetak semakin cepat, seolah ingin keluar dari dadanya. Ia tahu, tanpa perlu melihat, bahwa ia tidak sendirian di dalam sana, dan sesuatu itu sedang bergerak mendekatinya. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Cahaya redup itu cukup untuk memperlihatkan isi gerbong dengan jelas. Ardi berdiri tepat di tengah lorong, napasnya terengah. Kursi-kursi tua masih di tempatnya, tertutup debu yang tebal. Tapi sosok di ujung gerbong itu sudah tidak ada. Tidak ada siapapun di sana. Ardi menoleh cepat ke segala arah, mencoba memastikan. "Nenek," panggilnya lagi. Suaranya lebih pelan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali mengisi ruang. Tapi sesuatu terasa berbeda. Di kursi paling ujung ada bekas duduk. Debu di permukaan kursi itu tampak tergeser, membentuk lekukan seperti baru saja ditekan. Ardi menatapnya dalam diam. Pikirannya mencoba mencari penjelasan logis, tapi tidak ada yang masuk akal. Ia mundur perlahan, langkahnya goyah. Saat ia hampir mencapai pintu, ia merasa sesuatu menyentuh ujung sepatunya. Ia menunduk. Sebuah kain lusuh berwarna kusam terseret di lantai tepat di bawahnya. Kain itu tidak ada sebelumnya. Ardi menahan napas, lalu perlahan mengangkat pandangannya. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Tapi kain itu bergerak sedikit, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ardi tersentak mundur dan keluar dari gerbong dengan cepat. Ia hampir tersandung saat menuruni pijakan, napasnya kacau. Begitu keluar, ia langsung menoleh ke belakang. Pintu gerbong itu kini terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan di dalam yang terasa lebih dalam dari sebelumnya. "Ardi," Joko berlari mendekat, wajahnya tegang. "Kamu ngapain masuk ke sana?" tanyanya dengan nada marah yang tertahan. Ardi tidak langsung menjawab, masih mencoba mengatur napasnya. "Ada orang di dalam," katanya akhirnya. Suaranya serak. Joko menggeleng cepat. "Tidak ada siapa-siapa di sana," jawabnya tegas. Ardi menatap Joko dengan ekspresi tidak percaya. "Aku lihat sendiri, nenek tua duduk di ujung," katanya. Joko terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia menoleh ke arah gerbong, lalu kembali ke Ardi. "Kamu jangan sebut itu keras-keras," bisiknya. Malam itu berakhir tanpa penjelasan yang jelas. Ardi pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan tubuh yang masih tegang. Namun saat ia sampai di rumah, sesuatu yang lebih mengganggu mulai terjadi. Rumah kecilnya yang biasanya terasa nyaman, kini terasa asing. Udara di dalam lebih dingin, meski semua jendela tertutup rapat.
Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan langsung masuk ke kamar. Tapi saat ia menyalakan lampu, ia berhenti di ambang pintu. Kursi di sudut kamar yang biasanya kosong kini menghadap ke arah tempat tidur. Ardi yakin ia tidak pernah memindahkannya. Ia berdiri diam beberapa detik, mencoba mengingat. Mungkin tadi pagi, gumamnya. Meski ia sendiri tidak yakin, ia masuk dan mencoba bersikap normal. Tapi perasaan diawasi itu tidak hilang. Setiap gerakan terasa diperhatikan. Setiap suara kecil terdengar lebih jelas. Saat ia duduk di tepi tempat tidur, ia mendengar sesuatu dari belakangnya. Suara gesekan pelan, sangat mirip dengan yang ia dengar di gerbong tadi. Ardi membeku. Perlahan ia menoleh ke arah kursi di sudut kamar. Kursi itu kosong, namun kain lusuh yang ia lihat di gerbong tadi kini tergeletak di atasnya. Ardi berdiri perlahan, tubuhnya kaku. Ia tidak ingat membawa apapun dari stasiun. Tangannya gemetar saat mencoba mendekat. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang salah. Ini nggak mungkin, bisiknya. Saat ia hampir menyentuh kain itu, suara napas terdengar tepat di belakang telinganya. Dekat, terlalu dekat. Ardi langsung berbalik. Tidak ada siapapun di sana. Tapi cermin di dinding memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Di belakangnya ada bayangan lain. Sosok membungkuk dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Dan kali ini ia berdiri lebih dekat. Ardi tidak langsung menoleh ke belakang. Setelah melihat bayangan itu di cermin, tubuhnya seperti menolak untuk bergerak. Napasnya tertahan, matanya terpaku pada pantulan yang tidak seharusnya ada. Sosok itu berdiri diam, terlalu dekat dengan posisi kepala yang sedikit miring seperti sedang mengamati. Rambutnya menutupi wajah, namun dari celah samar itu terasa ada tatapan yang menembus. Dalam satu kedipan, bayangan itu menghilang, meninggalkan Ardi sendirian di dalam kamar. Tapi perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendiri tidak ikut hilang. Ia mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding, mencoba mengumpulkan kesadaran. Pikirannya berputar, mencoba menghubungkan kejadian di stasiun dengan apa yang baru saja ia alami. Ini bukan lagi sekadar gangguan di tempat kerja. Sesuatu telah ikut bersamanya pulang. Sesuatu yang sekarang tahu di mana ia tinggal. Pagi harinya, Ardi datang lebih awal ke stasiun dengan wajah pucat dan mata yang tidak benar-benar tidur. Ia langsung mencari Joko tanpa banyak bicara. Joko yang melihat kondisi Ardi langsung menyadari ada sesuatu yang salah. "Kamu ketemu lagi, ya?" tanyanya pelan tanpa basa-basi. Ardi hanya mengangguk lalu duduk dengan lemas. "Aku lihat dia di rumah," kata Ardi dengan suara rendah, hampir berbisik. Joko terdiam beberapa saat lalu menghela napas panjang. "Berarti dia sudah nempel," jawabnya. Nada suaranya berubah serius. Kalimat itu membuat Ardi menatapnya tajam. "Maksudmu apa?" tanyanya cepat. Joko tidak langsung menjawab, seolah menimbang apakah ia harus membuka semuanya. Akhirnya ia berdiri dan memberi isyarat agar Ardi mengikutinya. Mereka berjalan menuju ruang arsip lama di belakang stasiun, tempat yang jarang dikunjungi. Pintu kayunya berderit saat dibuka, mengeluarkan aroma kertas tua dan kelembapan yang pekat. Di dalam, cahaya redup hanya berasal dari satu lampu gantung yang berayun pelan. "Dulu, sebelum jalur itu ditutup, ada kejadian," kata Joko sambil membuka lemari arsip. Ia menarik sebuah map lusuh yang hampir hancur di bagian tepinya. Ardi berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan diri. "Kejadian apa?" tanyanya. Joko membuka map itu dan memperlihatkan beberapa foto hitam putih. Salah satunya menunjukkan gerbong yang sama, tapi dalam kondisi jauh lebih baru. Di depannya terlihat kerumunan orang dengan ekspresi tegang.
Seorang nenek ditemukan di dalam gerbong itu, kata Joko pelan. Sudah meninggal, tapi tidak ada yang tahu kapan dia masuk. Ardi menelan ludah, matanya terpaku pada foto itu. Kenapa nggak ada yang tahu? Tanyanya. Joko menunjuk bagian lain dari arsip. Karena menurut jadwal, gerbong itu sudah tidak beroperasi sejak 3 hari sebelumnya, jawabnya. Kalimat itu terasa berat, seperti sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ada yang bilang dia penumpang terakhir, lanjut Joko. Tapi tidak ada tiket, tidak ada identitas, tidak ada catatan. Ardi merasakan dingin menjalar di punggungnya. Lalu, tanyanya. Joko menutup map itu perlahan. Setelah itu, beberapa petugas mulai dengar suara di dalam gerbong. Ada yang lihat sosok duduk di ujung, persis seperti yang kamu bilang. Ia menatap Ardi dengan serius. Dan semuanya berakhir sama. Berakhir bagaimana? Suara Ardi mulai bergetar. Joko menarik napas dalam. Mereka mulai lihat dia di luar gerbong, katanya. Di peron, di ruang istirahat, bahkan di rumah. Kalimat itu membuat Ardi terdiam. Semua yang ia alami sekarang terasa seperti pengulangan dari sesuatu yang sudah pernah terjadi. Terus mereka kenapa? Tanya Ardi pelan. Joko tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai beberapa detik sebelum akhirnya berkata, mereka berhenti kerja atau hilang. Suaranya datar, tapi justru itu yang membuatnya terdengar lebih mengerikan. Tidak ada penjelasan detail, tapi cukup untuk membentuk gambaran yang jelas di kepala Ardi. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sempit. Ardi menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. Jadi, ini bakal terus ikut aku? Tanyanya. Joko mengangguk pelan. Selama kamu masih dilihat sama dia. Dilihat? Ardi mengulang kata itu. Joko menatapnya serius. Dia nggak sembarang muncul, katanya. Dia pilih. Kalimat itu menggantung di udara, membawa makna yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ardi mulai menyadari bahwa ini bukan kejadian acak. Apa yang dia mau? Tanya Ardi. Joko menggeleng. Nggak ada yang tahu pasti, jawabnya. Tapi dari cerita yang ada, dia selalu duduk dulu. Ardi mengingat kembali sosok di ujung gerbong itu. Diam, membungkuk. Setelah itu dia mulai mendekat. Lanjut Joko. Ardi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Dan kalau dia sudah berdiri di belakangmu, Joko berhenti sejenak. Apa yang terjadi? Ardi mendesak. Joko menatapnya lurus. Itu artinya, kamu sudah di tempatnya. Kata-kata itu seperti memutus sesuatu di dalam diri Ardi. Ia terdiam, mencoba memahami maksudnya. Tempatnya, gerbong itu, atau sesuatu yang lain. Tiba-tiba, lampu di ruang arsip berkedip pelan. Bayangan di dinding bergerak tidak stabil, menciptakan siluet yang berubah-ubah. Ardi menoleh ke arah sudut ruangan tanpa sadar. Dan di sana, sebuah kursi kayu tua yang sebelumnya kosong, kini terisi. Sosok itu duduk diam, membungkuk, dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Persis seperti di gerbong. Dan perlahan, kepalanya mulai terangkat. Ardi tidak mampu mengalihkan pandangannya dari sosok yang kini duduk di kursi itu, seolah matanya terkunci oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Udara di ruang arsip berubah drastis, terasa lebih dingin dan berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak kasat mata. Lampu gantung di atas mereka berayun pelan, menciptakan bayangan yang bergerak tidak beraturan di dinding. Joko mundur satu langkah, napasnya terdengar lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang berbicara karena kata-kata terasa tidak lagi berguna di hadapan apa yang mereka lihat. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, gerakannya terlalu pelan untuk terasa alami. Rambut panjangnya terbelah sedikit, memperlihatkan sebagian wajah yang pucat dan tidak bernyawa. Mata itu kosong,
tapi tetap terasa seperti sedang menatap langsung ke arah Ardi. Tidak ada ekspresi, tidak ada emosi, hanya kehampaan yang dalam. Namun justru dari kehampaan itu muncul tekanan yang sulit dijelaskan. Ardi merasakan lututnya melemah. "Jangan, lihat matanya," bisik Joko dengan suara hampir hilang. Tapi peringatan itu datang terlambat. Ardi sudah terjebak dalam tatapan itu, seolah ada sesuatu yang menarik kesadarannya masuk lebih dalam. Suara di sekitarnya mulai memudar, digantikan oleh dengungan rendah yang semakin kuat. Dunia di sekelilingnya mulai terasa tidak stabil. Tiba-tiba, suara logam bergesekan terdengar keras. Dalam satu kedipan, ruang arsip itu berubah. Ardi tidak lagi berdiri di sana. Ia kini berada di dalam gerbong tua. Kursi-kursi yang sama, lorong sempit yang sama, bau lembab yang sama. Tapi kali ini, semuanya terasa lebih nyata, lebih dekat, lebih menekan. Lampu di dalam gerbong berkedip pelan, menciptakan ritme cahaya yang membuat bayangan bergerak seperti hidup. Ardi menoleh ke belakang, tapi pintu sudah tidak terlihat. "Joko!" teriaknya, suaranya menggema aneh. Tidak ada jawaban, hanya suara napas, bukan napasnya sendiri. Dari ujung gerbong, sosok nenek itu berdiri, tidak lagi duduk. Tubuhnya membungkuk tidak wajar, seperti tulangnya tidak tersusun dengan benar. Kakinya tidak benar-benar melangkah, tapi tetap mendekat. Setiap gerakannya terasa patah-patah, seperti rekaman yang rusak. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, tapi Ardi tahu ia sedang menatap. "Kenapa? Aku?" Suara Ardi pecah, hampir tidak terdengar. Sosok itu berhenti, lalu terdengar suara serak, pelan, dan terlalu dekat. "Kamu, duduk." Ardi membeku. Ia tidak merasa bergerak, tapi tiba-tiba tubuhnya sudah berada di salah satu kursi. Tangannya berada di pangkuan, tubuhnya kaku, seperti dipaksa. Ia mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Seolah kursi itu menahannya. "Bangun, bangun," bisiknya panik. Sosok itu kini berdiri tepat di depannya. Sangat dekat. Bau busuk dan lembab memenuhi udara, membuat Ardi hampir muntah. Perlahan, tangan keriput itu terangkat, jari-jarinya panjang dan kaku, seperti tidak pernah bergerak selama bertahun-tahun. Tangan itu mendekat ke wajah Ardi, dan untuk pertama kalinya, rambut itu tersibak sepenuhnya. Wajahnya bukan sekadar pucat, tapi kosong, tidak ada mata, tidak ada bentuk yang utuh, hanya rongga gelap yang dalam, seolah menyedot cahaya di sekitarnya. Ardi berusaha berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya gemetar hebat, pikirannya mulai pecah. Ia tidak tahu mana yang nyata dan mana yang tidak. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. "Kamu, gantikan." Suara itu terdengar lagi, kini langsung di dalam kepalanya. Dalam satu detik, semuanya berhenti. Sunyi, gelap. Lalu, Ardi berdiri, tapi bukan sebagai dirinya. Ia berada di ujung gerbong, duduk, membungkuk, tangannya terlipat di pangkuan. Ia mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Tubuhnya tidak lagi merespons perintahnya. Ia hanya bisa melihat ke depan melalui sesuatu yang bukan lagi matanya. Di kejauhan, pintu gerbong terbuka. Cahaya dari luar masuk perlahan, dan di sana Joko berdiri menatap ke dalam. "Ardi," panggilnya ragu. Ardi ingin menjawab, ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah keheningan. Perlahan, kepalanya mulai terangkat sendiri menghadap Joko dengan sudut yang tidak wajar, dan di dalam dirinya sesuatu yang lain tersenyum. Joko berdiri terpaku di ambang pintu gerbong. Tubuhnya kaku, seolah semua instingnya menolak untuk melangkah lebih jauh. Cahaya dari luar hanya cukup menerangi sebagian lorong, sementara bagian dalam tetap tenggelam dalam bayangan yang terlalu pekat. Ia memanggil nama Ardi sekali lagi, tapi suaranya terdengar ragu dan tipis. Tidak ada jawaban yang kembali,
hanya gema pelan yang terasa asing. Namun, sesuatu di dalam gerbong itu jelas memperhatikannya. Sosok yang duduk di ujung perlahan mengangkat kepala. Gerakannya patah, tidak alami, seperti sendi yang dipaksa bergerak setelah lama diam. Joko menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah itu di antara bayangan. Dalam satu momen singkat, ia merasa mengenali bentuk tubuh itu. Seragam, postur, cara duduk, semuanya terasa familiar. Tapi ada sesuatu yang sangat salah. "Ardi?" Suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab, namun tubuhnya mulai bergerak. Perlahan, berdiri. Joko mundur satu langkah tanpa sadar. Napasnya mulai tidak teratur. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan, memaksanya untuk tetap melihat. Sosok itu kini berdiri sepenuhnya, tapi tidak seperti manusia normal. Tubuhnya sedikit membungkuk dengan posisi kepala yang miring tidak wajar. Dan kemudian ia melangkah, bukan berjalan, lebih seperti bergeser. Setiap gerakan terasa tidak sinkron, seperti tubuh yang dikendalikan oleh sesuatu yang baru belajar menggunakannya. Joko merasakan dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Ia tahu itu bukan lagi Ardi. "Jangan mendekat," bisik Joko, meski ia tahu kata-katanya tidak berarti. Sosok itu berhenti, kepalanya perlahan menoleh ke samping, dan dari balik bayangan terlihat wajah Ardi, tapi hanya sebagian. Sisanya kosong, seolah wajah itu belum selesai terbentuk. Mulutnya terbuka sedikit, dan suara yang keluar bukan miliknya. "Kamu lihat." Joko membeku. Kata-kata itu terasa seperti perintah, seperti sesuatu yang tidak bisa ditolak. Ia mencoba memalingkan pandangan, tapi matanya kembali tertarik ke sosok itu. Jantungnya berdetak semakin cepat, pikirannya mulai kabur. Dunia di sekitarnya terasa menjauh, digantikan oleh satu titik fokus, sosok di depannya. Lampu peron tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Kegelapan menyelimuti semuanya. Dalam gelap itu, Joko mendengar suara, langkah, gesekan, dan napas tepat di depan wajahnya. Ketika lampu menyala kembali, gerbong itu kosong. Tidak ada Ardi, tidak ada sosok apapun. Hanya kursi-kursi tua yang kembali diam, tertutup debu, seperti tidak pernah disentuh. Pintu gerbong terbuka lebar, menghadap ke peron yang sunyi. Joko berdiri sendiri, tubuhnya gemetar, napasnya kacau. Ia menoleh ke segala arah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Ardi?" panggilnya lagi. Tidak ada jawaban. Malam itu berakhir tanpa penjelasan. Beberapa hari kemudian, laporan resmi menyatakan bahwa Ardi mengundurkan diri tanpa pemberitahuan. Tidak ada catatan keberangkatan, tidak ada saksi yang melihatnya keluar dari stasiun, seolah ia menghilang begitu saja dari sistem. Joko mencoba mencari, tapi tidak menemukan apapun. Bahkan rumah Ardi sudah kosong, seperti tidak pernah dihuni. Namun sesuatu berubah di stasiun itu. Petugas baru mulai mengeluhkan hal yang sama. Suara dari gerbong tua, pintu yang terbuka sendiri, dan sosok yang terlihat duduk di ujung. Malam berganti malam, cerita itu mulai berulang. Tidak ada yang berani mendekat, tapi tidak ada juga yang benar-benar bisa mengabaikannya. Seolah gerbong itu memiliki cara sendiri untuk menarik perhatian. Suatu malam, seorang petugas baru berjalan di peron 3 untuk pertama kalinya. Ia berhenti di kejauhan, menatap gerbong tua itu dengan rasa penasaran. Lampu di atasnya berkedip pelan, menciptakan bayangan yang bergerak. Ia menyipitkan mata dan melihat sesuatu di dalam. Seseorang duduk, membungkuk, diam. Petugas itu menelan ludah, lalu melangkah lebih dekat. "Permisi, ada orang di dalam?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun perlahan, sosok itu mulai mengangkat kepala. Dan kali ini, wajahnya terlihat jelas.
wajah Ardi, tapi matanya kosong, dan di belakangnya sosok nenek itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya, seolah menunggu giliran berikutnya. Cerita itu tidak pernah benar-benar selesai karena setiap orang yang melihat akan menjadi bagian berikutnya, dan gerbong itu tidak pernah benar-benar kosong. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.